Salah satu sebab mengapa perempuan menunda pengobatan medis kanker payudaranya adalah karena dilarang suami. Baru-baru ini saya menemukan di kolom komentar video edukasi saya, pasien kanker payudara yang tidak mau operasi karena suaminya tidak mengizinkan. Dan katanya ridho suami lebih penting dan sepertinya ada keyakinan kalau suaminya ridho, maka dia akan sembuh. Benarkah cara berpikir seperti ini? Mari kita bahas. Yang pertama, apa sih batasan ketaatan pada suami? Dalam Islam, kita ada prinsip atau kaidah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Ketaatan pada suami, orang tua, atasan, pemimpin, atau siapapun hukumnya sah bila perkara itu ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf dan tidak melanggar syariat. Jika perintahnya mengandung bahaya, kezaliman, atau melalaikan kewajiban syariat, maka tidak boleh ditaati. Karena ketaatan tertinggi kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk. Betul, ridho suami itu penting. Ridho suami itu berarti ridho Allah. Iya. Kalau suami ridho pada saya, maka Allah pun akan ridho pada saya. Iya, benar. Maka ridho suami itu penting? Iya, penting. Tapi ada prinsip yang jauh lebih tinggi dalam Islam, yaitu menjaga kehidupan, menjaga nyawa. Menjaga nyawa adalah kewajiban syariat. Oleh karena itulah, suami tidak boleh melarang istri berobat jika itu mengancam nyawanya. Kecuali kalau penyakit atau kondisi yang tidak mengancam nyawa, oke lah, terserahlah urusan masing-masing. Ya, istri tidak berdosa jika tidak mengikuti larangan yang membahayakan diri, ya. Orang tua tidak boleh juga melarang anak yang berobat kalau ada penyakit yang berbahaya. Pasien tidak boleh menuruti perintah siapapun yang menyuruhnya meninggalkan terapi penyelamat jiwa. Mengabaikan pengobatan yang jelas menyelamatkan nyawa, termasuk bentuk melalaikan amanah tubuh dan melanggar syariat. Jadi jelas, ridho suami yang menjerumuskan istri pada bahaya itu tidak wajib ditaati. Ridho suami yang melarang pengobatan tidak termasuk ketaatan. Ridho suami yang menunda atau menghalangi penyelamatan nyawa bukan ridho yang diperintahkan oleh agama. Ketaatan kepada suami berlaku selama tidak bertentangan dengan keselamatan dan syariat. Ya. Nah, ridho suami yang bagaimana yang harus dipatuhi? Ridho suami yang harus dicari dan ditaati itu adalah ridho yang benar. Ya, ridho yang benar. Ridho yang membuat istri aman, istri sehat, terlindungi, dan terurus. Suami yang mendampingi, menguatkan, menyemangati, dan mendorong istri untuk berobat. Ini adalah ridho yang mendatangkan kebaikan. Ini ridho yang benar. Sedangkan ridho yang buruk itu, ridho yang melarang sesuatu yang menyelamatkan nyawa. Ridho yang berdasarkan pada kekurangan ilmu atau ego semata. Ridho yang membahayakan diri istri. Ridho ini tidak wajib diikuti, bahkan bisa menjadi dosa kalau mengakibatkan kerusakan pada tubuh istri. Suami tidak berhak melarang hal-hal yang wajib bagi kelangsungan hidup. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah suami model seperti ini sudah teredukasi? Apakah orang seperti ini sudah teredukasi? Ini pertanyaan yang penting. Jika suami melarang operasi kanker, apakah ia benar-benar paham dengan penyakit ini? Biasanya, orang model begini adalah orang yang tidak paham betapa cepat kanker itu berkembang. Orang yang tidak memahami bahwa operasi adalah tindakan penyelamatan nyawa. Orang yang tidak memahami bahwa menunda terapi berarti memberi kesempatan kanker menyebar. Menyebar ke otak, menyebar ke tulang, ke paru, ke hati, kemana-mana. Orang yang lebih takut pada bekas operasi daripada bahaya kanker itu sendiri. Orang yang mungkin dapat informasi salah dari internet atau orang di sekitarnya. Ya, intinya orang yang tidak berilmu, ya. Nampak tidak berilmu kalau seperti ini. Ini bukan cinta, bukan. Bukan cinta ini. Ini tidak berilmu. Kalau orang berilmu, tidak seperti itu cara berpikirnya. Ketidaktahuan tidak boleh dijadikan dasar pengambilan keputusan atas tubuh orang lain, apalagi yang menyangkut keselamatan jiwa. Suami yang benar-benar mencintai istrinya itu tidak mungkin melarang pengobatan yang berpotensi menyelamatkan nyawa.
Ya, kalau benar cinta, kalau benar bertanggung jawab, seharusnya seorang suami itu mengizinkan istrinya diselamatkan, mengantar istri ke rumah sakit, mendampingi saat kontrol, menerima perubahan bentuk tubuh istri yang merupakan bagian dari pengobatannya, misalkan nanti jadi dioperasi, misalkan. Ya, memprioritaskan kesehatan dan keselamatan istri. Itu suami yang bertanggung jawab. Suami yang cinta itu seperti itu. Sedangkan suami yang sengaja menghalangi istrinya berobat berarti dia sedang membahayakan nyawa istrinya, merugikan masa depan keluarganya, dan mempertaruhkan nasib anak-anaknya. Kasihan. Kasihan kalau istri itu menjadi korban dari ketidaktahuan. Ya, jangan seperti itu. Kalau kita tidak tahu, lalu kita mengambil keputusan atas dasar ketidaktahuan tuh. Kasihan loh, ini berkaitan dengan nyawa, Bu. Kecuali bukan yang berkaitan dengan nyawa. Oke lah, kerugiannya ya tidak sampai sebegitunya gitu. Dengarkan ibu-ibu. Nih, dengarkan. Suami, orang tua, keluarga, tetangga, teman-teman, atau para influencer di media sosial yang Anda ikuti hari ini, mereka tidak menanggung beban kanker payudara Anda. Catat ini. Orang-orang yang datang menjenguk dan membagikan info-info negatif seputar pengobatan medis kepada Anda, apa mereka ada mengambil tanggung jawab saat Anda menderita? Atau bila Anda mengalami kemungkinan terburuk misalnya? Tidak kan? Sama sekali tidak. Yang merasakannya Anda sendiri, yang menanggung Anda sendiri. Ya, maaf, ya, maaf. Maaf, jika Anda sakit karena kanker yang dibiarkan, Anda yang menderita. Anda yang menanggung rasa sakitnya. Maaf, mohon maaf. Jika Anda meninggal karena kanker yang dibiarkan, Anda yang hilang. Suami? Suami masih bisa melanjutkan hidupnya, bisa menikah lagi, bisa membangun keluarga baru, dan hidupnya tetap berjalan. Yang benar-benar menderita adalah Anda sendiri. Yang benar-benar berisiko kematian, maaf, adalah Anda. Yang benar-benar hilang adalah Anda, bukan suami. Dan yang paling berat, anak-anak kehilangan ibu. Rumah kehilangan sosok penopang. Dan tidak ada yang bisa menggantikan peran Anda. Karena itu, keputusan menyelamatkan nyawa tidak boleh bergantung pada izin orang yang dampaknya paling kecil. Orang yang tidak punya peran apa-apa, tidak punya andil apa-apa dalam hidup Anda. Nyawa Anda adalah amanah dari Allah. Dan pada akhirnya, Anda sendirilah yang mengusahakan dan yang wajib menjaganya. Maaf ya, saya agak berapi-api jadinya. Semoga video edukasi saya ini bisa membuka pikiran dan bermanfaat bagi kita semua. Oke? Astagfirullahaladzim. Oke, maaf, saya terbawa suasana. Sekarang saya ingin mendengar dari para penonton ya, apakah Anda juga mengalami dilema yang sama saat ini? Kalau iya, coba sharing di kolom komentar. Bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Demikian, wallahu a'lam bishawab.